Si Jibul lagi ganti ban. Itu dia muncul. Matanya merah, rambutnya awug-awugan kayak kawat. Tinggi besar, hitam. Terus bersiung. Ang, tanggi cepat berangkat. Jadi saya berangkat, ada apa Bul? Jadi si Jibul ya digodain lagi sama makhluk seperti itu Mang Ai. Badan saya ditinggal itu saya menyaksikan Mang Ai. Loh, saya kemana sedangkan saya itu? Lah bahasanya nggak jelas lah, nggak gelendeng lah gitu mah, hong gitulah bahasanya. Saya itu merinding mah itu. Saya nurut aja Mang Ai. Cuman ya wujudnya kebanyakan wujud hewan Mang Ai. Utangnya si kecil 700.000 kata saya tuh. Itu bekas makan saya, bayar. Jangan sampai nggak bayar. Mas Jon kan pasti bolak-balik ke situ kan jalurnya. Iya, ya memang itu kan jalur-jalur mobil besar Mang Ai. Gimana? Pernah kelihatan lagi warung itu? Iya, saya boro-boro mau istilahnya bisa dikatakan boro-boro mau mampir ngelihatnya aja saya takut trauma Mang Ai. Terakhir masih ada? Masih buka. Perjalanan Mas Jon, seorang sopir truk yang mengalami kerusakan mesin hingga harus berhutang di sebuah rumah makan, membuatnya dijadikan target tumbal pesugihan. Kejadian yang mengancam nyawa ini dialami langsung oleh Mas Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM dimanapun sobat berada, apa kabar? Mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei kembali dengan tim menyiapkan sebuah kisah baru. Siapa dia? Yang ini pasti sudah tahu semua. Yang kita tunggu-tunggu. Silakan para pendukung Mas Jon yang mengidolakan Mas Jon. Nah, tampil kembali. Ini kisahnya agak berbeda nih. Kalau biasanya Mas Jon melakukan atau terjerat ya, tergiur dengan betul. pesugihan. Betul. Yang ini lain lagi. Mas Jon akan dijadikan tumbal. Benar. Betul ya? Betul. Gimana perasaan Mas Jon? Kok bisanya kali ini mau dijadikan tumbal? Ya itu saya juga sebenarnya nggak mengerti Mai. Kan biasanya saya yang menjalankan istilahnya ritual-ritual pesugihan, malah ini sebaliknya saya yang ingin dijadikan tumbal. Dan uniknya lagi ini yang ingin menumbalkan seorang pengusaha restoran ya? Betul. Mas Jon, waktu di MMC gimana pendapat Mas Jon setelah tayang MMC Malam Mencekam Club itu? Oh, itu ya istilahnya bagi saya gitu ya, Mai. Rame lah. Seru ya? Seru itu, benar-benar seru, debat yang seru. Jadi membedah kebenaran, Mai. Kebenaran istilahnya kisah-kisah mistis yang dialami oleh para narasumber di MM ini Dikupas tuntas di MMC. Menurut Mas Jon gimana? Kita lanjutkan terus atau sudah aja? Ya untuk memuaskan para penggemar MM-nya lebih baik diteruskan karena ya? Karena di situ narsum-narsum yang membawakan kisah dibedah semua di situ makanya. Ya. Intinya begitu, pembedahan kisah lah intinya itu. Betul. Sobat Malam Mencekam, sebelum kita mulai, ada yang mau tahu nggak Mas Jon sekarang sedang beraktivitas apa nih? Apa Mas Jon sekarang? Saya sekarang kan waktu kemarin terakhir Lebaran itu Mang Ai ya, ada pertanyaan dari Mang Ai kan bilangnya jadi nyupir gitu. Nah, alhamdulillah sekarang istri mengizinkan Mang Ai. Jadi SIM udah diperpanjang lagi? Diperpanjang karena berapa meter diperpanjang? Ya kalau dihitung-hitung ya jauh lah gitu. Kalau dihitung meternya. Jadi istri mengizinkan terus saya lanjut gitu. Lanjut lagi. Cuman saya ngomong sama istri saya nggak mau jarak jauh sekarang. Kita akan simak kisah dari Mas Jon. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Jon. Jadi ini kisah masih ada kisah Mang Ai ya. Saya korek. Oh iya masih ada kisah. Jadi masih banyak lah sebenarnya kisah saya itu masih banyak Mang Ai. Dari yang saya kena santet, dari yang saya kena persaingan istilahnya sesama karyawan pekerja gitulah. Terus banyaklah kisah saya Mang Ai itu belum saya keluarkan semua. Bahkan yang ada satu kisah lagi itu yang Gunung Kemukus saya kan belum dikeluarkan. Itu kisah yang itu belum dikeluarkan.
Ini saya mau membedah kisah rumah makan yang ingin mewadalkan saya itu Mae. Jadi begini, singkat ceritanya begini Mae. Itu tahun 2010. Itu di tahun 2010 itu connect saya masih si Jibul. Saya waktu itu mau berangkat ke garasi ke pool. Sebenarnya saya itu nggak mau berangkat Mae. Sebenarnya saya nggak mau berangkat. Karena apa? Karena setengah bulan lagi, kalau setengah bulan lagi berarti 2 minggu ya Mae. 2 minggu lagi itu saudara istri saya mau acara hajatan, mau menikahkan anaknya, ponakan berarti lah. Itu cekcok, mau berangkat itu sama istri cekcok. Kata istri saya bilang gini, berangkat Pak lumayan buat kondangan. Istri saya bilang begitu. Tapi saya bilang, jawab gini, masa saya berangkat, nanti pas hajatan saya nggak pulang gimana? Saya kan istilahnya walaupun paman-paman ipar ya, maksudnya kan paman ipar Mae, saya suami bibinya dia kan berarti. Tapi kan gak enak dilihat orang kan gitu Mae. Istri saya tetap suruh saya berangkat, ya udah saya berangkat. Nanti kalau saya nggak bisa menghadiri acara istilahnya walimatul hajat itu ya jangan nyalain saya. Orang namanya di jalan kan nggak istilahnya nggak mesti harus tepat waktu gitu Mae. Kadang-kadang saya di sana di pabrik nggak kebongkar, waktunya pulang nggak kebongkar, akhirnya kan nginep lagi. Tuh, di situnya Mae. Man di situ istri saya mungkin sedang kosong keuangannya. Akhirnya saya suruh berangkat. Ya saya nurutin istri saya daripada kerak terus, bertengkar terus kan. Saya berangkat. Akhirnya saya digerasi di pool. Nah di pool tuh saya itu teman kelima Mae. Antrian. Jadi kan di antri tuh Mang. Antrian nomor 1, 2, 3, saya nomor 5. Terus saya itu nggak dapat muatan dari Cirebon Mang. Disuruh nyodok ngosong ke Cikupa. Saya itu nggak langsung masuk pabrik. Nah di situ kan pabriknya pabrik pakan ternak Mang. Jadi kalau muat pabrik di pakan ternak itu ndak bisa lihat saya dapat muatan tujuan ke Cirebon, nggak bisa Mang. Yang nentukan nanti di sana. Keluar dari loket DO tuh keluar dapatnya kemana. Nah di situ saya parkir di pinggir jalan. Parkir tuh nggak istilahnya saya parkir sembarangan lah gitu. Minggir, nggak tahu itu kuburan Mang. Nah, waktu saya tidur ya belum tidur, saya lagi selonjor gitu. Si Jibul turun. Kata saya, Bul, turunnya aja nih geongan no. Kan kebanyakan ya Mang kalau kenek gandengan itu tidurnya di geongan. Jadi di belakang, di bawah kolong mobil gandengan itu ada geongan. Khusus itu buat tidur. Ayunan gitu. Ayunan. Khusus itu buat tidurnya kenek. Kata saya bilang begitu. Jaga teh bengi Bul, kata saya tuh. Ini waktunya malam, jadi pamali janganlah. Si Jibul maksa Mang. Maksa, ya tuh. Udahlah biarin adem ya. Saya nggak tahu bahwa di situ kuburan Mang. Si Jibul ngelingkerin mobil, turun ngelingkerin mobil. Kok lama-lama saya Mang Ayah ngelihat si Jibul tuh ngomong sendiri Mang Ayah. Seperti orang nerima gitu tuh Mang Ayah. Seperti orang dikasih Jibul nerima gitu ngerokok. Kata saya ini orang ini udah stres dah. Posisi saya di dalam kabin cuman saya kelihatan dari spion tuh. Sampai dia duduk, ya si Jibul ngobrol. Lama-kelamaan saya khawatir, takut kebablasan Mang Ayah. Akhirnya saya turun cuman saya nggak nyamperin dia. Saya di depan dia di belakang. Di gandengan. Bul berangkat kata saya tuh. Masuk pabrik aja. Si Jibul. Ya. Terus dia kayak ngucapin saya berangkat dulu gitu Mang. Ya memang posisi kuburan itu. Tuh, si Jibul naik saya langsung berangkat masuk ke pabrik. Nah masuk pabrik saya nggak tidur. Saya ngomong sama si Jibul.
kamu tadi ngobrol sama siapa Bul? Kata saya. Ya ngobrol sama orang lah, yang di situ bilangnya si Jibul bilangnya gini, ya sama orang. Saya lihat sendiri itu orang terus ada rumah ada apa, ya udah saya nggak bahas itu Mang. Berarti itu kan makhluk astral lah, makhluk gaib lah gitu. Karena saya nggak melihat apa-apa. Si Jibul kekeh ngomongnya ada rumah, saya ngobrol sama bapak-bapak itu. Ya udah, dia ya benar-benar kata saya tuh. Berarti kan si Jibul ini ngobrol sama makhluk gaib Mang. Bukan ngobrol dengan manusia yang senyatanya. Jam 8-an orang masuk kerja, karyawan pabrik masuk, saya dapat panggilan. Dapat panggilan nomor mobil sekian. Terus saya nyuruh Jibul, Bul itu mobil dipanggil kata saya. Mobil dipanggil, si Jibul masuk datang ke loket DO, dikasih. Saya ngomong sama Jibul, dapat kemana Bul? Dapat ke Jawa Timur, Sidoarjo, bilangnya gitu. Terus muat, beres muat. Dari Cikupa saya langsung keluar Mae. Nah berhubung untuk ke Jawa Timur Mae, saya transit dulu ke garasi Mae, ke Pul. Transit ke Pul, saya pulang ke rumah. Dari begitu saya pulang istri saya ngomong, kok cepet sih Pak, bilangnya gitu. Katanya nggak pulang gitu. Ya cepet orang berangkat ngosong kata saya tuh. Cuman 1 malam, 2 hari 1 malam terus pulang lagi. Nah sekarang mobil ada muatan kata saya tuh. Mobilnya ada muatan. Buat kemana? Buat ke Sidoarjo Jawa Timur kata saya tuh. Nah gimana Pak nanti pulangnya itu resiko kamu. Karena kamu yang suruh saya berangkat. Padahal kan saya udah izin makanya. Udah izin ke bos saya. Itu urusan kamu yang ngomong sama saudaranya, saya istilahnya menyelesaikan tanggung jawab saya gitu makanya. Kalau saya ditinggalkan atau ganti supir serep gitu, berarti saya nggak ada tanggung jawabnya gitu makanya. Itu kan masih tanggung jawab saya kata saya. Bilang ke istri, ya udah Pak hati-hati. Nah, itu berangkatlah saya makanya ke Sidoarjo. Di jalan juga memang saya perasaannya udah nggak enak. Itu ban Mang Ai, jos lagi ban tuh. Kasihan sama si Jibul. Itu kejadian di jalan itu Mang Ai, kejadian istilahnya bertemu dengan makhluk-makhluk itu yang ngalamin bukan saya, si Jibul terus Mang Ai. Lagi ganti ban Mang Ai, itu lagi ganti ban di salah satu daerah ya. Saya masih ingat sekarang daerahnya, cuman saya nggak sebutkan. Perkampungan jauh. Dor, Bandung, meledak. Saya turun, si Jibul bilang gini, Ang ya, wis ora usah ngerewangi, nggak usah ngebantuin, biar saya aja sendiri. Wis Angnya turu bae, bilangnya gitu. Angnya tidur aja. Kamunya sanggup dah Bul, sanggup ya. Jadi si Jibul lagi buka ban Mang Ai. Krak. Begitu beres, dia ngelihat apa gitu Mang Ai. Langsung lari. Wah si Jibul lari. Buka pintu, gabruk dongkrak apa digabrukin semua, dia langsung naik. Ang tangi cepet berangkat. Jadi saya berangkat, ada apa Bul? Jadi si Jibul ya digodain lagi sama makhluk seperti itu Mang Ai. Rupanya gimana Bul? Tinggi besar. Jadi di situ ada apa? Pohon mahoni tuh Mang Ai. Pohon mahoni besar pinggir jalan. Si Jibul lagi ganti ban. Itu dia muncul. Matanya merah, rambutnya awug-awugan kayak kawat. Tinggi besar, hitam. Terus bersiung. Itu di situ si Jibul langsung lari kaget. Cuman yang saya salut Mang Ai, itu dia bisa menyelesaikan ban sampai beres Mang Ai. Kuatnya dia tuh, saya salutnya sama dia seperti itu. Kuat. Kata saya, ya iya saya bantuin, kan malam. Gak kasihan Yangnya soalnya malam barangkali matanya ngantuk apa. Ya udahlah, kan ternyata kan iya. Jalan lagi, itu datang ke Semarang itu pagi Mang Ai. Pagi di perbatasan Mangkang, terminal dulu. Saya di situ minggir makan di warung. Setelah makan apa, setut Bul, setut Ang ya.
Sampai ke Sidoarjo. Di Sidoarjo antriannya banyak. Antrian banyak. Itu di Sidoarjo saya nginep sampai 3 hari. Saya nginep sampai 3 hari baru dapat panggilan bongkar makanya. Sidoarjonya daerah Godong itu makanya. Dekat dengan kota satelit. Di Sidoarjonya di situ, di pabrik pakan besar di situ ada. Di daerah Sidoarjo. Gedangan, daerah Gedangan. Setelah 3 hari bongkar di Gedangan, Sidoarjo, di sebuah pabrik pakan besar di situ. Saya langsung pulang. Nah, si bos tuh udah bawa DO dari rumah tuh. Karena saya izin sama si bos begitu. Ditunggu di rumah untuk menyaksikan hajatan saudara istri saya. Dapat DO itu muatannya kalsit mangai. Jadi kalsit tuh apa ya, tepung kapur tuh mangai buat pertanian. Di daerah Paciran, Lamongan, daerah Paciran, Pantai Kodok itu wilayah lokasi keramat Sunan Derajat itu di situ, di Paciran itu. Keluar dari pabrik dari Sidoarjo jam 2, datang ke situ maghrib ke Paciran, akhirnya nginep lagi di Paciran, pagi muat. Pagi muat, beres-beres, maghrib saya berangkat mangai. Nah, saya berangkat dari Lamongan habis maghrib, berangkat saya. Itu ada suara mangai. Di mesin tuh ada suara mangai. Kretek, kretek, kretek. Terus mobil di bawah nggak enak. Saya bilang sama si Jibul, Bol kamu tadi air dikontrol nggak? Dikontrol ang, bilangnya gitu. Itu di daerah celek. Di daerah tuh klok mangai mobil tuh. Bletuk, 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 bletuk. Mijer tuh mangai langsung. Langsung mijer macetkannya. Bull clock kata saya. Mobil masih jalan mangai. Masih jalan cuman jalan berapa meter mijer lagi. Kalau udah dingin berapa meter mijer lagi gitu mangai. Jadi akhirnya keputusan saya ada sebuah rumah makan. Sebuah rumah makan itu yang mempunyai halaman yang luas mangai. Jadi enak lah untuk parkir gitu mangai. Saya ambil keputusan masuk rumah makan itu. Setelah masuk rumah makan itu, udah Bol, nanti saya laporan, minta setoring ini mobil mijar. Macet gitu. Saya laporan ke bos, ya udah nanti kamu posisi di mana? Di sini, kata saya tuh. Ya besok nanti kirim montir ke sana. Kalau bisa sih kata saya ya bos, kalau bisa pakai bus aja belanja di sini. Karena di kota itu kan memang banyak truk-truk besar mangai. Jadi untuk nyari onderdil itu nggak terlalu sulit. Kalau storing tuh ada di berbagai kota ya? Kalau storing sih bukan dari berbagai kota mangai. Cuman dari pihak Grasi itu, dari pihak Pul itu, pihak bos itu memang ada spesial storingnya mangai. Jadi kerusakan mobil di mana aja pasti datang. Ya maksudnya ada di mana poskonya begitu? Nggak ada kalau posko. Poskonya ya di Pul itu, di Grasi, di Cirebon. Tetap jauh? Tetap jauh. Makanya saya minta pakai bus aja biar cepat. Terus belanja di kota tersebut gitu. Karena di situ banyak mobil-mobil besar jadi tidak sulit untuk nyari onderdil itu. Terus bos dikasih saran seperti itu, alhamdulillah bos bilangnya oh ya udah kalau kayak gitu. Nanti belanja di sana. Jadi kan berangkat orangnya aja mangai. Berangkat orangnya aja, nah belanjanya kan antara toko sama bos, kirim-kiriman, transfer. Di situ yang namanya ada muntir ya mangai, ada mekanik. Jadi kan saya nggak bisa ngirit uang, nggak bisa mangai. Kalau saya sama Jibul sih istilahnya, saya bisa irit-irit. Jadi kalau ada kerusakan di jalan, dari bos mengirim mekanik ya tanggung jawab supir yang lagi mogok itu ya seperti saya ini. Jadi saya nggak bisa ngirit-ngirit uang. Yang sebenarnya bisa makan untuk 1 minggu itu dalam 2 hari udah habis. Dalam 2 hari itu udah habis. Nah
Ya itu ya mekanik 3 itu saya yang ngejamin. Per hari rokoknya, terus apa namanya makannya. Begitu mekaniknya nyari bisanya itu sih bisanya saya di situ lama makanya bisanya saya di situ sampai 1 minggu. Karena mekanik belanja keliling-keliling itu barangnya nggak ada. Barangnya tuh nggak ada makanya. Jadi kerusakannya si boringnya bocor, air masuk ke oli. Kan mijer macet ke sehernya tuh makanya. Karena campur air. Gitu. Itu di situ nyarinya susah, nggak ada, ternyata nggak ada. Akhirnya mekanik pulang, saya masih nunggu di situ, sedangkan saya udah habis-habisan mangai. Uang kas itu. Ternyata terpaksa, saya ngomong sama rumah makan yang saya parkir itu mangai. Saya ngomong sama rumah makan, Bu tolong, ini kan mekanik sudah pulang. Berhubung saya tidak ada uang kehabisan. Jadi saya minta tolong, mohon dengan sangat mohon. Saya makannya utang dulu, Bu. Oh enggak apa-apa. Baik itu mangai. Baik, oh enggak apa-apa, silakan. Tinggal nanti dicatat aja, dia bilang kayak gitu mangai. Itu yang punyanya. Pertama saya ngomong sama karyawan, terus karyawan disampaikan sama yang punya rumah makan tersebut. Akhirnya saya ngomong, itu Pak, dia yang punyanya. Akhirnya saya ngomong sama bosnya, Mang. Begitu ngomong sama bosnya, saya mohon dengan sangat, Bu, terang-terangan aja daripada saya berbuat gak benar, kata saya. Saya uangnya habis, ini mobil mogok. Nah terus kapan gak tahu ondel dia datang. Oh ya udah nggak apa-apa, sok tinggal makan aja, nanti dicatat aja. Bilangnya gitu. Bul, saya uangnya kehabisan. Sekarang sih kayak kia Bul, kon mangannya dirit-irit baik, kata saya tuh. Makanya dirit-irit aja. Jangan jor-joran ya Bul, saya juga masih itulah istilah saya juga insya Allah bisa ngirit Bul. Ya wisang aja, pada bes ngirit lah aja. Si Jibul itu waktu saya bilang kayak gitu, nggak ditawarin makan, nggak berani makan Mang. Maksudnya nggak berani makan masuk warung sendiri tuh, nggak berani, duduk aja. Bul, ayo mangan. Kalau saya bilang begitu baru dia mau masuk makan. Mun kon kempong, ngelik, mangan-mangan maning ngobul, tinggal catat. Tapi sing jujur, mangan kia siji ya catat siji, mangan kia telu ya catat telu. Aja mangan telu ngakune siji Bul, ya ora aku rawani, kata si Jibul kayak gitu. Terus saya besoknya makan di situ, makan di situ. Cuman waktu di warung itu juga saya sudah merasakan keganjilan. Waktu saya di rumah makan itu juga saya sudah merasakan keganjilan Mang. Rumah makannya besar. Nah terus saya tuh kalau mau ke istilahnya toilet kamar mandi lah. Kalau toilet sih bagus lah. Kamar mandi khusus para supir itu Mang. Itu jauh ke belakang Mang. Jadi di situ ngelewatin kayak taman-taman dulu. Kayak taman gitulah, jauh ke belakang. Memang kalau malam ya rada singit, kelihatannya gitu Mang. Ini saya malam-malam Mangai, ya punten Mangai ya ini mau buang itulah saya. Begitu saya udah masuk, itu pintu perasaan ada yang ngejejak Mangai. Ya bukannya perasaan, memang kedengeran gitu. Pikiran saya, toilet banyak, takus banyak, kok kamar mandi banyak harus gedor-gedor saya kata saya itu ya. Tendang, dua kali Mang. Dibuka nggak ada orangnya. Kalau dia lari itu Mang, pasti tahu saya buka pintu kelihatan orangnya pasti. Kalau itu orang bener, itu nggak ada orangnya. Ya biarin. Saya nggak ngomong sama si Jibul bahwa saya habis di istilah ganggu lah, ngomong kasarnya diganggu lah gitu Mang. Saya ngomong si Jibul diam aja. Waktu saya diganggu makhluk seperti itu Mang, waktu saya ditendang-tendang kamar mandi itu sekitar jam 11-an. Nah mungkin si Jibul tengah malam, lebih malam daripada saya jam 11, si Jibul mungkin sekitar jam 12 lewatan lah. Itu si Jibul mau, ya seperti saya mau buang kotoran lah istilahnya. Si Jibul masuk sana. Saya kan waktu itu kan kalau di rumah makan khusus truk ya makanya, khusus truk kan ada TV
Di luar tuh. Saya lagi lihat TV itu, lagi lihat. Saya ditawar sama si Jibul. Tawar. Ada apa Bul? Menekang ya, mobil baik ceritanya. Saya ikut sama si Jibul ke mobil. Si Jibul cerita. Jadi waktu si Jibul keluar dari Takus itu lihat kaki sepotong jalan sendiri tuh. Kaki itu sepotong. Cuman bukan saya yang lihat. Yang lihat si Jibul. Terus ya udah Bul kata saya. Kalau sekarang segini aja. Saya di istilahnya digoda. Kamu digoda. Jadi udahlah jangan banyak cerita Bul. Karena saya di sini lagi ditolong. Nah, terus itu kan tidurnya. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat saya masih enak-enak makan Mang Ai. Enggak rewel orangnya. Rumah makannya rame Mang Ai. Rame. Supir-supir truk pada masuk ke situ. Rame rumah makannya itu. Nah pagi itu ada mobil masuk tuh gelobrak-gelobrak. Bilang begini. Mogok Mas. Mogok apa nih? Klok kata saya tuh. Lagi klok. Wis pirang dino. Dia bilang begitu sama saya. Udah berapa hari, udah 3 hari, 4 hari ini, waduh ngesak neo, bilangnya gitu. Waduh kasihan, bilangnya gitu. Gue muatan apa, bilangnya. Saya bawa itu kalsit muat dari Paciran, saya bilang gitu. Sama si supir tersebut, oh ya. Malah supir tersebut juga nawarin saya makan. Wis makan, udah makan belum? Udah. Kalau sesama supir kan begitu Mang Ai. Posisi muatan masih ada itu? Masih ya? ada. Berarti nungguin itu? Nungguin ya. Nah setelah itu saya sampai 1 minggu Mang Ai di situ. 1 minggu Setoring baru datang lagi, datang yang kedua kali Mang Ai. Nah datang yang kedua kali cuman bukan 3 orang, 2 orang. Itu 2 orang. Dia bilang gini, masih punya uang enggak si Setoring tuh. Kalau uang sih enggak ada, cuman kalau mau makan silakan. Rokok silakan apa aja. Kalau uang saya nggak ada. Nah si Setoring ngasih uang sama saya Mang Ai. Ini dikasih bonan sama bos. Buat apa uang jalan ke Cirebon. Bilangnya gitu. Saya kan ngomong sih Mang Ai sama pengurus. Ngebetul mobil, barangnya ada itu cuma 2 hari. Berarti kan cuma ngodok sih Mang Ai bukan turun mesin. Kalau boring kan bisa dikodok dari atas. Jadi nggak turun mesin. Cuman bisanya saya lama di situ karena barangnya nggak ada. Harus ambil dari Cirebon. Setelah mobil beres, kata saya nggak bisa ngasih ongkos, jadi kamu pulangnya ikut saya aja, kan gitu. Kata Setoring nggak mau lama, kalau truk sih lama, saya mau naik bus aja ya udah kalau kamu punya ongkos. Akhirnya itu si Setoring pulang naik bus, lalu saya ngomong sama pihak rumah makan, Bu, saya dapat bonan dari bos saya. Cuman buat uang jalan pulang aja, saya tidak bisa membayar ibu. Bilang gitu, oh udah gak apa-apa, kan sering lewat sini. Nanti kamu kalau lewat sini ada rezeki mampir, baru bayar gak apa-apa. Saya senang Mang Ai, karena ketemunya sama orang baik. Dalam pikiran saya waktu belum tahu dia ingin berbuat seperti itu sama saya Mang Ai. Saya pulang. Waktu itu saya bongkar di Tegal Mang Ai. Nyampe Tegal saya bongkar. Nah malam hari beres saya pulang ke Grasi. Nah dari Grasi itu sekitar jam 10-an. Jam 10 terus saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah bilang gini, tuh kan masih bisa nyaksiin hajatan gitu. Karena 3 hari lagi Mang Ai. Hajatan saudara istri saya itu. Saya pulang mandi ngobrol sama istri kayak gitu. Untung bisa gini kata saya tuh. Mekanik tangkap itu. Cuman saya punya utang di warung. Nah saya ngomong punya utang di warung itu istri saya udah punya firasat gak enak Mang Ai. Awas Pak, jangan-jangan Bapak nanti diwadalin karena warung gak mungkin seperti itu. Istri saya tuh udah ngomong seperti itu. Cuman saya Mang Ai gak punya pikiran yang gitu. Karena saya lama berkecimpung di dunia seperti itu Mang Ai.
Terus gak mungkin saya disulurin karena saya utang mangai. Gak mungkin saya diwadalin karena utang. Bukan dikasih. Utang saya. Makan yang utang. Itu nominalnya itu utangnya yang main. Gak besar 700.000 mangai. 700.000. Nominalnya 2-an mangai. Bukan saya sendiri. Jadi yang namanya hutang ya nanti saya bayar. Gak mungkin diwadalin mangai. Kecuali saya cuman dikasih. Ini Pak dikasih makan, ini Pak dikasih uang. Nah itu baru. Setelah saya ngobrol sama istri saya malam itu, begitu saya baru pulang ngobrol sama istri saya sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Gitu Mangai, firasat yang tidak enak. Nah di malam itu saya bermimpi Mangai. Saya bermimpi, mimpinya begini Mangai. Si pemilik rumah makan itu, dia tuh lewat ke depan rumah saya Mangai. Terus saya kaget. Wah ini si ibu pemilik warung. Kata saya tuh gitu Mangai. Kok ini ibu pemilik warung tahu rumah saya. Dia kan jauh di sana. Kok tahu rumah saya gitu Mangai. Nah, akhirnya saya itu dalam mimpi Mangai. Belum yang nyatanya belum. Dalam mimpi. Nah si ibu pemilik warung itu membawa nampan mendekati saya Mangai. Mendekati saya terus Bu. Kok ibu kesini apa mau nagih saya? Enggak, saya enggak mau nagih kamu. Bilangnya sinis lah Mangai, bahasanya sinis. Dalam mimpi itu sinis Mangai. Tapi kan waktu yang kenyataannya sih waktu saya di sana di rumah makan dia lemah lembut. Tapi dalam mimpi saya dia tuh sinis. Enggak, saya enggak mau nagih utang kamu sama saya. Dia nurunin nampan itu, dia setengah lempar lah. Ke depan saya. Tuh buat kamu bilangnya gitu Mangai. Saya melongo bengong Mangai. Karena yang saya lihat nampan ini isinya ini Mangai. Isinya umbu rampe. Sesajen. Saya kaget. Loh isinya sesajen, kembang warna 7, apa segala, pokoknya umbu rampe lah, sesajen lah. Setengah ngelempar, buat kamu. Nah, dari situ dia langsung badannya berbalik. Nah, di situ saya bangun Mangai. Ya Bang, astagfirullahaladzim. Kata saya Mangai, ini mimpi alamat apa? Itu sekitar 3:30 pagi Mangai, saya bangun. Saya membangunkan istri saya. Mah, saya ngimpi gini-gini. Istri saya peka batinnya Mangai. Dari waktu pertama saya datang juga cerita sudah punya firasat nggak enak. Akhirnya istri saya di situ 3:30 pagi itu nangis, berbesmili Mangai. Istri saya berbesmili, kok kenapa kamu berbesmili? Kata saya, kamu sedih kenapa? Watir, bilangnya watir. Udah jangan watir-watir. Itu kan 3:30 pagi Mangai. Itu saya badan Mangai, terasa kaku semua Mangai, dingin saya Mangai. Nah dari situ istri saya manggil orang, istilahnya minta tolong lah gitu, direfleksi atau apa gimana, takut keserang apa stroke gitu Mangai ya. Karena saya bilangnya kaku, mah kaku ini kaku gimana, dingin terus kaku. Nah takutnya istri saya keserang stroke gitu, karena ya kalau orang gemuk kan tahu sendirilah Mangai ya. Penyakit kan. Akhirnya dia manggil tetangganya. Nah dia manggil tetangganya, saya langsung gak sadar Mangai. Saya tuh inget Mangai, waktu saya mau ngejeblak itu ada sesosok 2 makhluk kecil-kecil seperti tuyul kembar Mangai. Sama itu Mangai, seperti sesosok tuyul lah, cuman kembar, ada 2 Mangai. Nah, saya itu dipegang, kedua tangan saya itu dipegang Mangai. Sama dia tuh, dipegang. Begitu dipegang, seolah-olah tuh saya menyaksikan. Badan saya ditinggal itu saya menyaksikan Mangai. Loh, saya kemana sedangkan saya itu?
Enggak, bahasanya nggak jelas lah, nggak gelendeng lah gitu mah, hong gitulah bahasanya. Saya itu merinding mah itu. Saya nurut aja mah. Begitu saya dipegang dua tangan saya disuruh ngambil, bilangnya istilahnya bilang begitulah, cuman gak jelas. Saya, itu ini saya mau dibawa kemana saya tuh ya mah. Jauh banget mangai, perasaan saya mangai, jauh. Setelah itu datanglah di istilahnya apa ya? Kalau itu sih pengkarantinaan lah mangai, karantinaan apa ya? Penjara lah kalau itu. Saya itu dibawa masuk, itu saya lihat mangai banyak. Ada yang wujudnya gini, ada yang wujudnya gini. Ada yang lagi dicambukin terus. Ada yang lagi ya istilahnya tidak pantas lah dilihat gitu mah. Nah, setelah saya melewati lorong itu, keluar dari lorong itu lautan luas mangai. Luas banget. Itu di situ ada bendungan mangai. Nah, bendungan itu yang saya lihat tuh ya dari manusia itu. Yang saya lihat itu, ya bukan itu aja mangai. Yang kerja banyak mangai. Cuman ya wujudnya kebanyakan wujud hewan mangai. Wujud manusia ada, cuman istilahnya bandingnya 100 banding 1, 100 banding 2 gitu. Memang saya bertemu dengan manusia biasa, saya bertemu, tapi kebanyakan itu wujudnya manusia. Ininya hewan, ke atasnya manusia, ininya manusia, mukanya, kepalanya hewan, gitu mangai. Nah, di situ saya melihat mangai, yang wujudnya manusia asli itu nggak disiksa mangai, nggak dicambuk gitulah, nggak dicambuk, nggak dipetir, istilahnya, nggak dianiaya. Tapi yang wujudnya setengah manusia, setengah hewan itu, istilahnya badannya manusia, kepalanya hewan, itu yang disiksa, yang berwujud seperti itu mangai. Yang disiksa itu. Saya perhatikan, jangankan untuk istirahat mangai, untuk minum aja, untuk minum, berhenti sejenak untuk minum, itu langsung cambuk itu. Istilahnya mandor lah istilahnya. Algojo-algojonya itu yang nyiksa itu ya wujudnya bukan manusia. Semua yang mangai, cuman pakai apa, cangcut, semuanya. Terus matanya merah, kupingnya panjang. Nah, yang saya bikin aneh lagi begini mangai, si anak kecil itu seolah-olah bebas mangai, berkeliaran di situ mangai, seolah-olah bebas. Yang anak kecil yang bawa saya itu, yang kembar itu mangai, ya bisa dikatakan tuyul kembar itulah, karena dia wujudnya sama. Saya tuh duduk aja mangai, tapi nggak ada mangai orang yang mukul saya, yang nyambuk saya itu nggak ada dalam alam itu tuh. Cuman saya menyaksikan itu, benar saya menyaksikan. Jadi samudra luas, banyak orang disiksa, banyak kerja rodi, istilahnya kerja itulah. Cuman ya itu wujudnya beda-beda. Tidak ada siang, tidak ada malam mangai. Jadi kayak layung tuh mangai, kayak layung. Terus saya berpikir gini mangai, saya itu ada di alam mana? Istighfar tetap saya istighfar mangai, istighfar tetap. Nah, dikala saya melamun itu mangai, waktu saya melamun itu ada sesosok makhluk, ya bukan makhluk istilahnya, kayak gimana ya, itu orang tua. Itu ngomong di depan saya sambil peting-tingan doh, kayak orang marah, sambil peting-tingan. Sira tempatnya dudu ning kene, durung waya sira ning kene, balik mana aja, bilangnya gitu. Balik.
Saya jawab, baliknya caranya gimana? Ya balik maning janing fitra ira. Balik lagi ke fitrah kamu. Dalam artian fitrah itu kan saya muslim ya, punten Mae, saya kan muslim ya. Jadi ya sebisanya aja gitulah. Karena saya belum fatal itu waktu itu. Akhirnya saya sebisa tapi tetap nggak bisa keluar. Nah itu yang mengerikan lagi yang mengerikan lagi. Saya itu dipindah lagi sama si Algojo itu, tapi ya anak kecil itu ikut terus ngawal saya. Si tuyul kembar itu ngawal saya. Saya dibawa lagi ke tempat, wah ini benar saya nggak bisa bakal pulang nih. Di satu ruangan itu sama hewan ada babi di situ, ada ular, ada lutung, ada ketek di situ itu ruangannya seperti gua itu gelap. Yang manusia itu saya sendiri Nah bisanya saya pulang saya ingat orang tua saya bisanya saya pulang. Yang saya sambat tuh ibu, emak, saya akan panggilnya emak waktu itu. Ma, saya sambat terus. Nah, si kakek itu muncul lagi Saya itu tangan saya dipegang, ayo pulang, belum saatnya kamu. Nah begitu saya pulang, saya sadar Saya sadarnya saya itu ada istilahnya kiai lah. Itu waktu saya kejadian itu jam 9, mau pergi, istilahnya saya dibawa jam 9. Nah saya dipulanginya tuh jam 11 malam Tapi udah 3 hari saya itu. Istilahnya orang bilang saya koma, cuman tidak ada penyakitnya gitu. Nah, si kiai ini ngasih air sama saya. Setelah ngasih air sama saya mata melihat ke atas kan tidur, saya kan di kasur gitu, di amben. Saya melihat ke atas, itu ada sesosok tinggi besar 2 tinggi besar 2. Saya di situ belum terlalu, istilahnya belum sadar pula gitu masih auranya masih aura alam sana gitulah. Si kiai tersebut mungkin sudah menyiapkan ya untuk pertarungan itu. Saya itu kelihatan jelas di atas tinggi besar mau ngambil saya lagi. Jadi yang anak kecil 2 itu si tuyul kembar tetap ikut terus ngincer sama saya tuh. Ngincer itu. Nah, ada lagi sosok tinggi besar 2 itu. Alhamdulillah Pak kiai ini bisa menghalau. Akhirnya tarung dengan dia. Setelah tarung dengan dia dengan bacaan apalah, ayat-ayat apalah, saya nggak paham lah, nggak ngerti. Si makhluk 2 ini pergi Nah, si makhluk ini 2 ini pergi, baru saya bisa duduk bisa duduk. Saya dikasih minum sama kiai itu, kasih minum. Nah di luar, saya kan di kamar. Itu di luar di luar kamar saya orang ngaji itu banyak Orang ngaji itu banyak. Istri saya nangis. Alhamdulillah Bapak bisa istilahnya sadar. Nah di situ baru saya dikasih penjelasan bahwa kamu ini telah menerima dari orang yang melakukan pesugihan. Maksudnya nerima apa Pak? Kamu pernah nggak nerima dari orang ciri-cirinya seperti ini, orang kaya, dia pemilik rumah makan, bilangnya gitu. Saya jawab iya, cuman saya tidak diberi, saya hutang. Iya tetap bisa, walaupun hutang juga tetap kamu bisa dijadikan modal, dijadikan tumbal oleh mereka. Nah itu kamu hutang, dia ingin bayaran kamu itu ya nyawa kamu. Nyawa kamu yang diwadalkan, bilangnya gitu Jadi saya di situ kan ngedon Akhirnya
Pak Kiai ini bilang, kamu utang di warung mana? Di warung itu tempatnya lokasinya di sini, kata saya itu. Bilangnya, kalau bisa kamu kalau punya uang secepatnya bayar. Itu pas itu Mang Ai, pertarungan itu pas saya kembali itu pas hajatan Mang Ai. Pas hajatannya itu. Jadi di orang hajatan rame, di rumah saya juga rame. Ya sedang nambahin saya, sedang ngobatin saya. Istilahnya yang lagi kena wadal, yang lagi jadi wadal. Itu kan jam 11 malam Mang Ai ya. Jam 11 malam itu. Di tempat hajatan rame, tempat saya rame. Banyak yang ngaji. Jadi orang-orang yang ngaji di tempat saya itu yang ya saudara, ya banyaknya saudara sendiri Mang Ai. Banyaknya saudara sendiri. Yang lagi pada ngaji di stop sama saya. Maksudnya tolonglah jangan pada pulang. Kan tahu saya sadar itu dia mereka itu mau pada pulang Mang Ai. Saya stop karena saya masih dalam rasa ketakutan Mang Ai. Yang anehnya gini Mang Ai, saya suka melakukan pesugihan. Tapi saya waktu saya ingin diwadalkan tetap saya punya rasa takut Mang Ai. Nah, terus pada akhirnya Mang Ai, si Pak Kiai ini ngomong, kalau bisa kamu ke sana dibayar utangnya berapa. Utangnya sih kecil 700.000 kata saya tuh. Itu bekas makan saya, bayar. Jangan sampai nggak bayar. Gitu. Ya yang punya hajat sampai ke rumah alhamdulillah aja. Si John Waras bilangnya gitu. Saya tuh, kamu tuh 3 hari koma di kasur. Paginya tuh ya kayak biasa lagi, jangan istilahnya saya nggak sakit Mang Ai. Langsung seger gitu. Masih seger karena saya kan cuma dibawa aja ke sana Mang Ai. Gitu. Nah, setelah saya sembuh istilahnya ya orang sembuh lah tadi yang orang sembuh. Saya kasih Jibul. Bul, kon telung dina menek kena kerasa apa? Saya bilang gitu. Kamu 3 hari kesini kerasa apa Bul? Apakah perut kamu sakit apa? Oh, ora Kang. Aku ora kerasa apa-apa. Oh. Ya wis Bul, saya ki mengkenen ya Bul. Sekarang gini Bul. Kamu tahu kan yang tempat warung yang saya mogok itu, rumah makan yang saya mogok itu, ya weru yang biasa lewat mono. Akhirnya saya kasih uang Bul, dia tolong bayarin ke sana karena saya alasannya ke si Jibul masih sakit lah, masih nggak enak gitu Mang Ai. Masih nggak enak badan. Jadi ini tolong buat bayar rumah makan 700.000 bekas makan saya sama kamu ya. Si Jibul bilang gini, kok udah duit Kang, kan gak berangkat, kan habis sakit, tapi kok punya uang, wis bayar. Ini uang buat buat bayar rumah makan. Nah ini buat ongkos kamu ya. Kalau ini ongkos mau buat kamu tinggal ikut temen aja kalau ada yang arah ke sana. Ya wis Kang, wis ya wis. Akhirnya gitu. Terus Jibul ngomong, apa bayarnya kok baik aja bakal mangkat. Wis nggak usah, bayar sekarang aja gitu. Jibul berangkat ke sana, cuman saya nggak diterangin Mang Ai, nggak diterangin, nggak terus terang sama si Jibul bahwa saya begini. Yang saya takutkan si Jibul tuh nggak mau gitu, nggak mau nganterin uang itu karena takut si Jibul jadi korban lagi gitu. Karena namanya iblis kan tipu daya Mang Ai. Nah, terus saya nggak menceritakan sedikit pun, saya nggak ceritakan. Saya cuma bilang sakit biasa gitu. Cuman saya tanya si Jibul, kamu selama 3 hari ini, 4 hari 3 hari ini, kamu kerasa apa? Saya nggak kerasa apa-apa Kang. Bilangnya cuma gitu. Ya udah syukur wis ya. Bayar nang mana nggak ya? Itu mah 700.000 terus si Jibul tak kasih 300 buat ongkos. Kalau ini 300.000 buat kamu mau yang 300.000 ya kamu tinggal ikut teman aja, yang penting uang 700.000 nyampe ke sana kamu bayarin, itu aja. Terus Jibul ya Kang kok tak kawan yang mana, cuman saya nggak cerita sedikit pun, nggak cerita Mang Ai masalah saya mau diwadalkan gitu loh. Setelah dibayar nggak ada gangguan lagi ya? Nggak ada Mang Ai, nggak ada. Nah saya kan penasaran Mang Ai, penasarannya begini Mang Ai. Nunggu si Jibul pulang terus mau tahu di sana ada omongan apa gitu. Nah begitu si Jibul pulang dapat 2 hari lah, tahu nganclong kemana Mang Ai.
ngancolong kemana nggak tahu si Jibul 2 hari tuh pulang, Kang. Ye sana nang Gerase. Saya datang ke Gerase ke Pul. Ibunya takon ya sing dua rumah makan nanya gimana? Kok kamu yang nganterin? Emangnya udah punya uang jadi supirnya nggak sekalian aja berangkat lewat. Enggak Bu, supirnya lagi sakit. Nah si Jibul bilang sakit itu si pemilik rumah makan itu mesem mangai. Senyum. Dikira saya mau lewat gitulah istilahnya, mau peh gitulah. Dikira saya mau lewat. Padahal sih kan saya udah beres. Nggak tahu nasibnya dia gimana. Kan biasanya ngebadi sih mangai, berbalik sendiri biasanya. Jatah orang lain gak bisa ya dia sendiri yang kena jatah, biasanya gitu. Memang rumah makannya rame itu? Rame mangai. Enak ya? Ya masakannya sih sama lah kayak gitu aja. Cuman yang bikin betah parkirannya enak, terus mandinya bebas gitu. Yang bikin enaknya itu, kalau masakan sih sama. Cara ngebedain mereka yang pakai dengan nggak pakai itu seperti apa, Mas John? Jadi kalau untuk saya mah ya, setelah makan dari rumah makan yang menggunakan itu keluar dari pintu lapar lagi udah gitu. Misalkan, begitu? Iya, misalkan saya masuk makan di rumah makan itu ya, rumah makan tersebut. Nah, setelah saya makan habis itu, keluar aja dari pintu dia itu, lapar lagi mangai. Itu udah pasti patut dicurigai. Kalau dibawa ke rumah dibungkus nggak enak itu juga sama? Ya jelas, kalau yang pengguna itu ya kalau kan banyak makan di situ enak, ramai meludak. Begitu beli dibungkus cemplang goang nggak enak, nggak ada rasanya. Iya sering ya seperti itu. Banyak kan itu. Banyak. Jadi pesugihan itu bukan main istilahnya main secara ekstrim, makhluknya ada di situ nggak seperti itu semua sih mangai. Ada yang pakai garam, ada yang pakai kain kan gitu. Mas John kan pasti bolak-balik ke situ kan jalurnya? Ya memang itu kan jalur-jalur mobil besar mangai. Gimana? Pernah kelihatan lagi warung itu? Iya, saya boro-boro mau istilahnya bisa dikatakan boro-boro mau mampir ngelihatnya aja saya takut trauma mangai. Terakhir masih ada? Masih buka lah. Masih buka tahu sekarang kan ada tol. Mungkin kalau dia agak sepi atau sepi ya bisa jadilah. Karena saya lihat rumah makan di Pantura itu banyak yang bangkrut karena ada tol jalur, ya? Iya jalur itu. Saya lihatnya aja takut mangai. Karena saya sendiri korbannya gitu. Masih buka berarti sampai sekarang? Masih. Oke. Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang lain dari Mas John. Selain melakukan pesugihan, Mas John kali ini menjadi tumbal ya? Betul. Dan untungnya ya. Selalu selamat Mas John ini. Ya alhamdulillah itu mangai. Masih dilindungi juga ya? Benar. Jadi Mas John selamat. Ada positifnya untuk kita semua. Jadi tahu ya kisah-kisah tentang pesugihan. Dunia-dunia hitam gitu. Betul. Terima kasih Mas John. Ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan sobat, nantikan video Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.